Desa Pujananting merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Penamaan Desa Pujananting dilakukan sebab banyak warga percaya bahwa di dalam cerita Ila Galigo, salah satu tempat yang pernah dikunjungi oleh Ila Galigo adalah sebuah tempat yang bernama Pujananting. Meskipun hal itu belum dapat dibuktikan, akan tetapi hal inilah yang menjadi salah satu alasan para leluhur menamakan desa ini sebagai Desa Pujananting. Desa Pujananting berada di bagian timur Kabupaten Barru, dengan kondisi geografis yang didominasi oleh dataran tinggi dan pegunungan. Mata pencaharian warga setempat didominasi dengan bertani, berkebun, beternak, dan membuat gula merah. Di musim hujan, semua warga akan turun membajak sawah. Hal ini dikarenakan membajak sawah merupakan salah satu keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan warga Desa Pujananting. Sementara itu, di musim kemarau, aktivitas warga didominasi dengan berkebun, beternak, dan membuat gula merah. Gendrang Riwakang merupakan salah satu musik tradisional yang dimainkan oleh sekelompok warga di Desa Pujananting. Alat musik ini dimainkan sebagai alat hiburan, baik dalam kegiatan ritual pertanian maupun sebagai hiburan untuk hajatan pernikahan. Sesuai dengan namanya, gendrang yang berarti gendang dan riwakang yang berarti dipangku. Secara harfiah, gendrang riwakang berarti gendang yang dipangku. Oh, dia betul nak cara sini nak bakar tu dia bakar gitu loh. Ya, apa dia? Jadi tanah pada panas tu dok. Dia pada riburangi kontra bendara sana. Riburangi dulang, jadi wakamnya sana. Ini sudah gendang wakam pak. Dahulu gendang ini hanya terdiri atas 4 gendang. Saat itu hanya digunakan sebagai alat untuk menjaga kebun dari monyet. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai tertarik dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan. Akhirnya gendang ini dipadukan dengan gambus. Agar bisa senada dan seirama dengan gambus, gendang ini dicukupkan menjadi 12. Hal inilah yang menyebabkan gendang riwakang terkadang disebutkan sebagai gendang 12. Pak, yang pertama anak Pak Mi. Marah riking kau kue 10 2. Agar beda nak apa ero kepak na 10 2. Gendrangnya. Oh ya beda na. Biar kita beda kepak padan ke genda pelance bisa di tanah. Iya, ndra di dari itu 10 2 kan macam ke pasti oleh genda-gendangnya gambus Ya, pertama riking na na. Iya ro kue ro kepak pakai mi pertama marah riking ya ro ini dipakai si mana? Karena maceri ke gendang gambus. Ya. Gendang riwakang terbuat dari kayu dajak-dajak yang dibentuk menjadi balok-balok kecil. Kayu tersebut kemudian diurutkan sesuai dengan nada yang dibutuhkan. Alat musik ini tergolong alat musik yang langka. Hal ini disebabkan tidak sembarang orang yang bisa membuatnya. Hanya seniman gendang riwakang itu sendiri. Ode, jadi tukin kagak macam ni bukan setengah dina ya. Oh iya. Bukan itu ni betul kita mah macam ni kepada kagak. Hal menarik lain dari gendang riwakang ini adalah regenerasinya. Sudah banyak orang yang belajar untuk memainkannya. Tetapi yang bisa hanya yang punya garis keturunan dengan seniman itu sendiri.
Dia nanti na wa jar pak gendang-gendang ya kutudu nami pak. Bapak nari kelas itu makin macam ni anu pada kuliah. Kini sawari pak. Mari betul gendang-gendang bapak nak main dek macam pak ada lain. Pada tahun 1980-an hingga tahun 2000, gendang ini merupakan salah satu gendang yang primadona di kalangan suku Bugis. Di tahun-tahun itu, undangan untuk tampil datang bertubi-tubi. Terkadang, mereka hanya istirahat sehari sebelum kembali tampil di tempat lain. Menariknya, mereka tampil dan bernyanyi, terkadang dari malam hari hingga pagi hari. Hal ini membuat mereka pernah mengalami hal yang tak mampu mereka lupakan. Saat mereka menghadiri sebuah undangan hajatan di Gelenge, Kabupaten Bone, rumah yang mereka tempati tampil roboh. Hal ini dikarenakan terlalu banyak penonton yang ingin menyaksikan menyendangkan gendang riwakang. Dia biasa kenal main dekat bola pak kalau itu lah kerja mamu kede. Dah asik bola pak pada secara ponariala. Ya. Dia nak tanya cara apa baru tu pak bola. Ya dah lagi keluar gendang-gendang mah kira mah ya penonton saliwan. Pak dia tu misalnya ramai tahu lalu pak kan mai tai famida. Ya pergi nenta. Apa itu antara kenapa kau pandai elok kapan? Elok betin dari ala pak pada tu secara pona gendang yang tu. Iya. Nama kira makin kirim merupa pada guntur itu. Meski berpuluhan tahun menjadi primadona di jagat hiburan rakyat, gendang riwakang juga pernah mengalami titik nadirnya. Terutama saat musik-musik modern seperti orkes dan elektron mulai hadir di tanah Bugis. Para pegiat kekurangan undangan untuk manggung. Bahkan saat itu alat musik sudah mulai rusak. Pernah suatu waktu alat musik yang layak pakai hanya satu, gendang riwakang. Pak Coleng sebagai pewaris musik tradisional ini mengaku dirinya mempertahankan alat musik ini karena mendapatkan mandat dari nenek moyangnya. Kaya kenapa itu kenapa aku dilanjutkan ini pangkat masuk nanti dipakai apa itu adik agak misteri dilanjutkan. Seiring berjalannya waktu, gendang riwakang ini kembali menemukan jati dirinya sebagai aset kebudayaan desa. Hal ini berkat dorongan dari organisasi pemuda dan pemerintah setempat. Selain itu, kini muncul generasi yang bisa meneruskan musik ini. Mereka adalah cucu dari pegiat gendang riwakang. Saya pertama belajar gendang riwakang kelas 1 SMP. Namun tidak butuh waktu lama. Akhirnya saya bisa memainkan gendang riwakang. Saya kemudian mengajak teman-teman yang lain untuk belajar memainkan alat lain yang lebih mudah untuk dimainkan. Sekarang, saya selalu tampil bersama teman-teman saya, baik itu acara di desa maupun di acara kabupaten. Saya bangga bisa menjadi pemain gendang riwakang. Saya ingin terus bermain gendang riwakang agar musik ini tidak hilang dari desa Pujananti. Ia pa nasoku se die rupa tahu nareko makiade. Demikian pepatah Bugis yang artinya seorang manusia baru dikatakan lengkap jika ia berbudaya. Maka dari itu, mari kita pahami dan lestarikan kebudayaan kita agar kelak tetap diwariskan untuk generasi selanjutnya. Ya.